Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Mutirarjo dari kelas F Ekonomi Syariah semester 2 Yayan Kediri. Saya di sini akan menjelaskan berita yang terkait manajemen dan menganalisa berdasarkan teori manajemen. Yang pertama adalah berita yang berhubungan dengan manajemen, yaitu manajemen beras jadi kunci antisipasi krisis pangan. Selasa 28 April 2020. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk melakukan manajemen pengelolaan beras dengan sebaik-baiknya. Sebab hal ini sangat penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi krisis pangan yang diprediksi terjadi karena pandemi COVID-19. Prediksi soal krisis pangan ini sebelumnya disampaikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Manajemen pengelolaan beras di dalam negeri menjadi kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi dari krisis pangan yang beberapa bulan ini disampaikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Oleh karena itu, Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan kalkulasi secara detail mengenai ketersediaan stok beras, baik yang beredar di masyarakat, di penggilingan, hingga stok di gudang Bulog. Dan kita berharap puncak panen raya di bulan April ini produksi beras kemarin saya mendapatkan laporan bisa mencapai 5,62 ton. Ini sangat bagus, kata Jokowi. Jokowi meminta Bulog untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak dan dengan fleksibilitas yang memadai. Jokowi juga meminta dilakukan kalkulasi kemungkinan terjadi kemarau panjang di 2020 ini. Walau prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrim, namun tetap harus waspada, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita. Yang kedua adalah masalah yang terjadi dalam berita. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk memanajemen pengelolaan beras dengan sebaik-baiknya. Karena hal tersebut sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi krisis pangan selama pandemi COVID-19. Masyarakat Indonesia banyak mengeluh tentang kondisi ekonomi yang menurun yang berakibat pada sulitnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diakibatkan oleh COVID-19. Pemerintah harus bisa memberikan solusi untuk masalah yang besar ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah analisa dengan teori manajemen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keadaan bumi sekarang sedang tidak baik, yaitu ada wabah virus corona. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Di Indonesia, perekonomian tentunya terganggu karena pandemi tersebut. Contohnya adalah banyak pekerja pabrik, pekerja bangunan, pedagang terhenti aktivitasnya dan menyebabkan keuangan dan kebutuhan sehari-harinya menjadi sulit. Banyak masyarakat yang mengeluh keadaan ekonominya saat ini. Pemerintah akhirnya memberikan kebijakan dengan memberikan bantuan berupa beras untuk masyarakat Indonesia selama pandemi ini. Hal tersebut diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal yang harus dilakukan pemerintah menurut teori manajemen adalah yang pertama, dengan melihat anggaran negara, apakah itu cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tidak menimbulkan pembengkakan dana negara yang bisa menyebabkan hutang negara menjadi lebih besar. Yang kedua adalah melakukan kalkulasi ketersediaan beras baik yang beredar di masyarakat, di penggilingan, ataupun di gudang beras yang ada di Indonesia. Yang ketiga, memastikan bahwa masyarakat seluruh Indonesia mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Tidak hanya keluarga perangkat pemerintahan saja. Yang keempat, melakukan penjadwalan kapan hal itu akan dilakukan supaya masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan tidak sampai terjadi krisis pangan. Tujuan dari kebijakan pemerintah ini adalah pemerintah berharap dengan diberikan bantuan ini, masyarakat dapat menjalani kegiatan sehari-hari selama pandemi ini.
Diharapkan masyarakat Indonesia dengan adanya bantuan ini lebih semangat dalam menghadapi dan memutus penyebaran rantai virus corona dan bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya selama pandemi. Pengambilan keputusan dan proses perencanaan adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Dengan melihat situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, pemerintah harus sudah memberi keputusan, yaitu kapan dilaksanakan bantuan tersebut dan berapa lama waktu yang harus dihadapi masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dengan melakukan perencanaan, maka pemerintah dapat meminimalisir pemborosan sumber daya sehingga penanggulangan COVID-19 bisa efektif dan efisien karena tepat sasaran. Lalu, pengambilan keputusan dari pemerintah juga perlu dilakukan secara tegas. Jangan sampai di tengah kekacauan ekonomi seperti ini, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan sampai pandemi ini hilang dari Indonesia atau bumi ini. Pemerintah juga harus merencanakan cara untuk tetap memberikan bantuan kepada masyarakat selama pandemi ini, yaitu merencanakan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memberi bantuan kepada masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi. Apakah dengan memberikan bantuan berupa beras, masyarakat Indonesia sudah cukup dalam menghadapi pandemi COVID-19? Selanjutnya, dengan merencanakan bantuan selain beras untuk menunjang masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Yang terakhir, pemerintah harus memberikan kebijakan dalam kurun waktu yang belum diketahui untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia dengan cara melihat dan mendengar keluhan dari masyarakat. Yang terakhir adalah kritik dan saran. Menurut saya, kebijakan pemerintah tersebut sudah sangat bagus untuk keadaan sekarang ini di mana terjadi pandemi COVID-19. Akan tapi, pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa bantuan tersebut benar-benar untuk seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan, bukan hanya untuk keluarga dari perangkat-perangkat pemerintahan saja.